Halo semuanya, dalam video ini kita akan membahas salah satu periode penting dalam sejarah sastra Jerman, yaitu era Naturalismus. Bagaimana sastra Jerman berkembang pada masa ini? Siapa saja tokoh-tokoh pentingnya? Yuk kita pelajari bersama. Naturalismus atau naturalisme dalam sastra Jerman merupakan gerakan sastra yang berkembang pada akhir abad ke-19 sekitar tahun 1880 hingga 1900. Gerakan ini muncul sebagai reaksi terhadap idealisme dan romantisme yang mendominasi sastra sebelumnya, terutama realisme dan Biedermeier. Dalam naturalisme, para sastrawan berupaya menggambarkan realitas dengan ketelitian ilmiah, menolak segala bentuk pengidealisasian, dan menekankan determinisme sosial serta biologis dalam kehidupan manusia. Mereka percaya bahwa manusia adalah produk dari faktor keturunan, lingkungan, dan kondisi sosial ekonomi. Dengan demikian, naturalisme berusaha menyajikan kehidupan sebagaimana adanya tanpa penyaringan estetika atau sentimen subjektif. Gaya ini dipengaruhi oleh pemikiran filsafat determinisme yang dikembangkan oleh Hippolyte Taine dan metode ilmiah dalam ilmu sosial, seperti sosiologi yang dikembangkan oleh Émile Zola di Prancis. Sastra naturalisme Jerman memiliki karakteristik khas yang sangat menekankan detail deskriptif, penggunaan bahasa sehari-hari yang realistis, serta fokus pada kehidupan masyarakat kelas bawah yang seringkali diabaikan dalam sastra sebelumnya. Salah satu ciri utama sastra naturalisme adalah penggunaan teknik milieu teori, yaitu konsep bahwa lingkungan sosial dan kondisi kehidupan seseorang sangat menentukan perilaku serta nasibnya. Dalam karya-karya naturalisme, karakter utama seringkali berasal dari kelas pekerja atau kaum miskin yang menghadapi berbagai kesulitan hidup, seperti kemiskinan, ketidakadilan sosial, dan keterbatasan kesempatan. Dalam hal ini, naturalisme sangat erat kaitannya dengan perkembangan industrialisasi di Jerman pada akhir abad ke-19 yang menyebabkan perusahaan besar dalam struktur sosial dan ekonomi masyarakat. Kehidupan perkotaan yang keras, kondisi kerja di pabrik yang buruk, dan jurang sosial antara kaum borjuis dan proletar menjadi tema-tema utama yang diangkat oleh para sastrawan naturalisme. Mereka berusaha menunjukkan bagaimana individu tidak memiliki kebebasan mutlak dalam menentukan nasibnya, melainkan sangat dipengaruhi oleh faktor eksternal yang berada di luar kendali mereka. Dalam hal teknik penulisan, naturalisme menggunakan gaya narasi yang objektif dan sangat detail. Para penulis seringkali menggunakan teknik second style, yaitu gaya bahasa yang meniru cara seseorang berbicara dalam kehidupan nyata, termasuk penggunaan dialek dan slang yang menggambarkan latar belakang sosial karakter dalam cerita. Selain itu, dialog dalam karya naturalisme seringkali dibuat tidak terstruktur, penuh dengan pengulangan dan jeda untuk mencerminkan percakapan sehari-hari secara autentik. Hal ini bertujuan untuk menghadirkan realisme dalam setiap aspek karya sastra, termasuk dalam penggunaan bahasa. Selain itu, penggunaan deskripsi yang sangat mendetail tentang lingkungan, keadaan fisik, dan psikologis tokoh menjadi ciri khas utama dari aliran ini. Tidak jarang, penulis naturalisme bahkan memasukkan data ilmiah atau fakta sosial dalam karya mereka untuk meningkatkan kredibilitas dan kedalaman realisme dalam cerita. Di Jerman, salah satu kelompok sastra yang sangat berpengaruh dalam gerakan naturalisme adalah kelompok sastra yang berpusat di sekitar majalah Die Gesellschaft dan Freie Bühne yang berbasis di Berlin. Kelompok ini dipimpin oleh para penulis dan kritikus seperti Arno Holz dan Johannes Schlaf, yang mengembangkan konsep konsekuen naturalismus.
yaitu bentuk sastra yang berusaha mencapai realisme sejati dengan cara mereproduksi kenyataan seakurat mungkin tanpa intervensi subjektif dari penulis. Arno Holz dalam esainya Die Kunst ihr Wesen und ihre Gesetze merumuskan prinsip utama naturalisme yang menyatakan bahwa seni harus mendekati ilmu pengetahuan dan berdasarkan pada observasi serta dokumentasi yang cermat terhadap kenyataan. Salah satu novel paling terkenal dari gerakan ini adalah Papa Hamlet, karya Arno Holz dan Johannes Schlaf, yang menggambarkan kehidupan seorang aktor tua yang jatuh miskin dan harus berjuang untuk bertahan hidup di tengah kerasnya kehidupan perkotaan. Novel ini menggunakan bahasa yang sangat realistis dan gaya penulisan yang berusaha menangkap detail kehidupan secara objektif. Selain Holst dan Schwab, penulis lain yang juga berperan besar dalam perkembangan sastra naturalisme di Jerman adalah Gerhard Hauptmann. Hauptmann adalah salah satu dramawan paling berpengaruh dalam aliran ini, dan karyanya di Weber atau The Weavers dianggap sebagai salah satu karya terbaik dalam sastra naturalisme Jerman. Drama ini menggambarkan pemberontakan para penenun Silesia pada tahun 1844 yang memberontak melawan ketidakadilan ekonomi dan eksploitasi yang mereka alami di pabrik tekstil. Hauptmann tidak hanya menghadirkan realisme sosial yang kuat dalam dramanya, tetapi juga berhasil menggambarkan penderitaan kaum buruh dengan sangat detail dan penuh empati. Meskipun naturalisme memiliki pengaruh yang kuat dalam sastra Jerman pada akhir abad ke-19, aliran ini mulai mengalami kemunduran pada awal abad ke-20 dengan munculnya gerakan sastra baru seperti impresionisme dan ekspresionisme. Naturalisme dianggap terlalu kaku dan deterministik dalam menggambarkan realitas, sehingga banyak penulis yang mulai beralih ke pendekatan yang lebih subjektif dan simbolik. Namun, warisan sastra naturalisme tetap bertahan dan memberikan kontribusi besar dalam perkembangan sastra modern, terutama dalam genre sastra yang berfokus pada kritik sosial dan realisme dokumenter. Banyak teknik yang dikembangkan oleh para penulis naturalisme, seperti penggunaan bahasa yang realistis dan fokus pada kehidupan kelas pekerja, terus digunakan dalam sastra abad ke-20 dan bahkan dalam sastra kontemporer saat ini. Dengan demikian, sastra Jerman di era naturalisme merupakan tonggak penting dalam sejarah sastra Jerman yang menandai pergeseran dari idealisme menuju realisme yang lebih ilmiah dan objektif. Aliran ini memberikan perspektif baru dalam menggambarkan kehidupan manusia yang tidak hanya dilihat dari sudut pandang individu, tetapi juga dari pengaruh sosial dan lingkungan yang membentuknya. Dengan menampilkan realitas kehidupan secara apa adanya, sastra naturalisme membantu membuka mata masyarakat terhadap berbagai permasalahan sosial yang ada di sekitar mereka, sekaligus memberikan landasan bagi perkembangan sastra modern yang lebih kritis dan berbasis pada realitas sosial. Nah, itulah sekilas tentang era naturalisme dalam sastra Jerman. Jika kalian ingin tahu lebih lanjut, silahkan cek leaflet yang telah disiapkan dan klik link di slide terakhir untuk menonton video ini kembali. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa.